Baik Bapak Ibu guru bahasa Inggris, kita masuk ke sesi kedua pertemuan kita di hari pertama ya. Hari pertama bimbel UPPPG Guru Bahasa Inggris, UPPPG Guru Bahasa Inggris bersama saya dengan Mr. IDP. Jadi tadi kita sudah membahas ya beberapa jenis teks seperti yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu, jenis-jenis teks ini sering dikaitkan ya dengan materi-materi pedagogik. Ya, oleh karena itu ini perlu kita pahami teman-teman ya. Lalu tadi juga kita sudah belajar mengenai assessment, ya, assessment of learning, for learning, as learning, dan juga jenis-jenis evaluasi. Tadi saya katakan bahwa jenis-jenis evaluasi yang muncul, ya, yang sering muncul di tes baik pretest PPG maupun UP PPG bahasa Inggris, yaitu tadi salah satunya adalah diagnostic text ya. Diagnostic assessment atau evaluation. Ya. Oke, ini tadi 3 jenis assessment. Lalu ada juga tadi jenis-jenis evaluasi Bapak Ibu ya. Evaluasi diagnostik. Ya, ada formatif, sumatif berdasarkan sasaran, ada juga. Oke. Ya, ini prinsip-prinsip penilaian. Nanti di kelas selanjutnya bisa kita lihat lagi assessment principle of language learning, Bapak Ibu. Jadi sebelum kita masuk ke menganalisa soal-soal ini, teman-teman, saya juga merasa sangat perlu ya untuk kita sebelumnya melihat mengenai RPP, Bapak Ibu. Hal-hal yang sering ditanyakan mengenai RPP ini, teman-teman ya. Tentu RPP itu ada disampaikan mengenai identitas mata pelajaran dan lain sebagainya di sini ya. Lalu standar kompetensi. Oke teman-teman, yang perlu diperhatikan atau yang menjadi fokus dalam RPP ini yang pertama adalah kompetensi dasar ya. Basic competence. Ini teman-teman ya. Lalu indicator. Lalu ada juga language learning, tujuan pembelajaran. Maka di sini teman-teman, dari ketiga hal ini, language objective learning atau learning objective, indicator, dan basic competence memiliki keterkaitan. Ya, keterkaitannya apa? Terletak pada apanya? Ada yang kira-kira bisa menebak, teman-teman? Apa Bapak Ibu? Keterkaitan dengan indikator dan tujuan, Mister. KKO. Kata kerja operasional. Itu kan ada beberapa level ya. Saya sudah ada juga men-share file KKO. Ada C1 sampai C6. Itu ya teman-teman ya. Iya. C1 sampai C6. Di C1 sampai C3 itu masuk dalam Lots. yes, lots ya. Lot. 1 sampai C3. Nah, ini C4 sampai C6. Ya. Okay, HOTS ya. High order thinking skill. Oke, teman-teman. Maka dalam keterkaitannya ini ya sering ditanyakan, sumpahnya disebutkan basic kompetensinya, maka indikator yang tepat adalah ya, bisa juga maka tujuan pembelajaran yang tepat adalah jika contohnya di kompetensi dasar itu dia memakai KKO C1, saya sudah membagikan daftar-daftar KKO C1, ya, maka di indikator juga dia harus C1. Maka di tujuan pembelajaran dia juga harus menggunakan KKO C1. Yang menjadi masalah kadang Bapak Ibu, bagaimana kita menginterpretasikan, oh ya saya belum record tadi ya. Sudah ya.
bagaimana kita menginterpretasikan KKO tersebut. Ya, jadi dia tidak kadang dia tidak menggunakan KKO yang sama, tetapi dia selevel gitu teman-teman. Maka perlu kita memahami ya KKO tersebut. Ya silakan nanti Bapak Ibu baca ya. Oke, lalu keterkaitan yang lain kadang dikaitkan juga dengan materi, konteks materinya. Maka konteks materi di kompetensi dasar, indicator, dan learning objective juga harus sama Bapak Ibu. Ya. Lalu kadang mengenai RPP ini juga ada juga kadang ditanyakan mengenai step-stepnya, ya, fase-fase biasanya fase-fase dari proses belajar mengajar, ya, tentu ada fase awal, fase tengah dan fase akhir. Oke, ada yang mau ditanyakan teman-teman tentang RPP silakan. Mister, Yes, please. terkadang kan ketika kita bingung nih, Mister, ketika dikasih misalnya sebuah kompetensi dasar, nah kita kan disuruh mengembangkan menjadi sebuah indikator. Nah itu yang menjadi kadang agak susah gitu. Seperti apa yang mudah gampang ketika dibuat kajian sebuah KD, maka kita mengembangkan itu menjadi sebuah indikator. Tuh. Seperti apa ya, Mister? Triknya atau apanya lah gitu. Ya, ya seperti itu tadi. Berarti bisa kita mengembangkan indikator dengan memakai kata kerja yang bervariasi tersebut. Gitu ya, seumpamanya KKO di basic competence menggunakan kata mengetahui, gitu ya. Jadi di indikatornya bisa menyebutkan. Nah, itu kan sama-sama mengetahui. Contohnya memahami, ya itu C2. Berarti ya pengembangannya kita kembangkan melalui KKO yang selevel, itu dia. Menurut saya sesederhana itu, Mr. Alan. Tapi nanti lebih jelasnya, nanti kan ada juga soal-soal yang terkait dengan hal tersebut, nanti bisa lebih spesifik lagi ketika kita masuk dalam pengerjaan soal ya. Oke, Sir, ada yang lain Bapak Ibu silakan. Oke. Tidak ada? Oh iya, satu lagi mengenai tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran ini Bapak Ibu ada 4 unsur yang harus terkandung. Ada yang ingat Bapak Ibu? Ya, prinsip itu ya, ABCD ya. Ada yang ingat? ABCD. Audience, behavior, behavior, condition, degree. condition, Ya. degree. Audiens itu adalah murid ya. Murid, Itu atau peserta didik. Ya. peserta didik. Behavior ini apanya nih? Ya, inilah KKO-nya. Ya, nanti di sini plus materinya ya. Ya. Kondisinya apa Bapak Ibu? Ada yang ingat? Ya, contohnya ini kalau condition ini ya, melalui belajar grup ya. Condition, degree. Iya, enggak, kita sekarang di condition. Kondisi ini apa? Atau setelah ya, setelah mempelajari atau setelah membaca gitu ya. Oke, atau melalui belajar grup. Ya, dan hal lain yang mirip dengan hal ini Bapak Ibu ya. Jadi kalau degree ini apa? Tingkat ketercapaian ya, tingkat ketercapaian. Pokoknya dengan benar, dengan akurat, dengan baik. Kalau dalam bahasa Inggris biasanya fluently, correctly. Nah, seperti itu. Ada pertanyaan teman-teman? Tidak ada? Kalau tidak, ya silakan.
Tidak ada? Baik, kita lanjut ya. Oke, semuanya hadir ya. Coba kita lihat soal-soalnya ya. Mister mau nanya satu, Mister, Silakan Ibu Rita. mengenai KKO dengan beda KKO pada fakta dengan beda KKO pada konsep. Gimana membedakannya, Mister? Beda KKO pada fakta dan pada konsep. maksud pertanyaannya gimana ya? Misalnya pada fakta itu KKO-nya apa saja, kemudian yang konsep bagaimana KKO-nya apa saja juga gitu. Biasanya di iya. sini yang bingung gitu. Nanti karena Ibu Rita kan baru masuk ya, barusan ya. Jadi nanti saya sudah ada filenya itu saya persiapkan ya, jenis-jenis KKO-nya ya. Tentu dia masing-masing level itu dia ada intinya, lalu nanti disertai juga dengan KKO yang selevel. Nanti saya share ya Ibu Rita ya. Oke, Mister. Oke. Ya. Baik Bapak Ibu, kita nanti lebih fokus kepada yang sudah kita pelajari terlebih dahulu ya. Yang sudah kita singgung dari pertemuan 1 tadi. Sesi 1. Ya, kalau ini mengenai hal yang terkait dengan ini ya, apakah audio lingual method dan lain sebagainya. Kalau ini apa pertanyaannya sini? The best investigable tools is ya. Bagaimana kira-kira ini Bapak Ibu? Ya, pertama kita pahami ini ya. Ya, tentu maksudnya tools di sini adalah ini Bapak Ibu ya. Ya. Jadi dari A sampai E ini yang mana dia cocok dengan konteksnya di sini. As an English teacher, Mr. Wanto uses investigable tools to find out as much as he can about what his students know and can do. Okay? And what confusion, preconception or gaps they might have. The wide variety of information that he collects will provide the basic for determine what they need to do next to move forward. Oke teman-teman, kira-kira apa nih kata-kata apa dari konteks soal ini yang bisa kita jadikan kata kunci Bapak Ibu? Berarti walaupun bahasanya seperti ini Itu ya. yang asar, yang master. Investigable tool kata kuncinya. Nah, di sini saya ingin kita coba menganalisanya ya, menganalisa soal supaya jangan langsung ke jawaban. Ibu Liska, hal apa yang bisa menjuruskan ke assessment for learning? Silakan. Nah. Aduh. Gimana? Investigable To do tool. next itu, sir. To make. Need to do next. Next. To do. Information. To do next. To move forward. To move students forward. Ya, tadi kita sudah ada membahas jenis assessment yang 3 itu ya. Jadi ada 3 jenis tadi. Tadi ada untuk menentukan hasil, yaitu contohnya tadi ujian semester, ujian kenaikan kelas, dan ada juga yang tujuannya untuk menentukan step terbaik berikutnya, ya. Ya, apakah hal itu sudah sesuai dengan assessment for learning? Ya, di sini ada to do next, ya, to do next to move students forward. Berarti untuk kemajuan murid gitu ya. Siswa. Oke. Jadi tentu saya yakin Bapak Ibu sudah bisa ya. Oke, next ini apa ini? The main competence to be achieved is that student can understand what. Kira-kira apa nih Bapak Ibu? Kita coba menganalisa kata kunci aja ya. Tujuannya agar
siswa bisa memahami mengenai apa ini. Berarti konteksnya di sini dia Bapak Ibu, ini yang perlu kita perhatikan. Ini membicarakan masalah apa ini? Generic structure. A teacher asks the students to describe an objective in well-organized text. Ada yang mengatakan generic structure, ya. Jadi coba kita apa dulu ya, analisa. Apa ini kata kunci yang bisa kita jadikan rujukan untuk mencari mendapatkan jawaban yang benar? Well organized. Yes, very good. In well-organized text, tentu berhubungan dengan, ya itu ya. Tadi kita sudah membahas jenis teks. Oke, contohnya di sini bisa kita analisa. Describe an object in well organized. Ya, Teks. bisa kita analisa. Ini tentu salah ini ya. Tidak ada kalau ini berarti mengenai tenses, ya. Kalau ini contohnya social function, ya ini bagaimana kita bersosialisasi. Oke, itu ini tentu salah. Charlie dan Delta, C dan D salah. Oke. Ya, ini kita lewatkan. Ya. Di sini ada dikatakan the following are some activities in the classroom which its purpose is to enable students to write a descriptive text of historical place using tenses suggested correctly. Okay, what is the keyword here? Enable to write a descriptive text. Ya. Berarti dia akan berhubungan dengan descriptive text, ya, to describe a specific thing, particular thing. Nah, maka di sini ada juga tambahan informasinya mengenai historical place. Using tenses. Ya. Maka di sini apa pertanyaannya? Activities that represent the implementation of TPEC. Ya, teman-teman, tadi kita ya, jadi ada juga sini perlu kata kunci yang kita perhatikan. Di pertanyaannya ini apa kata kunci yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu? TPEC. TPEC. Dan juga ini teman-teman ya. PBL. Project based learning. Jadi PBL. intinya teman-teman, kalau project based learning itu ada to create something ya, to create ya, ada hasil karya. Kalau TPEC intinya apa Bapak Ibu? Pakai Ada unsur teknologi. teknologi Ya, dalam pembelajaran. unsur T-nya ya, biasanya yang lebih menonjol itu unsur T. Maka yang berhubungan Ya. dengan teknologi. Lalu ada unsur project ya, hasil, produk. Ya. Maka kalau kita lihat di sini ya, yang mana dia ada menjurus ke teknologi tetapi juga Nomor harus 5. sesuai dengan project based learning. Nomor 5. 5. Ada Google Doc. 5, 7. Ya, oke. Jadi itu dia kisi-kisinya Bapak Ibu ya. 3, 5, 7, Mister. Ya, nanti ada besok nanti setelah ini saya share soalnya Bapak Ibu. Saya tidak apa semua ya. Saya akan pilih yang sesuai dengan yang sudah kita pelajari. Lalu di sini kembali lagi mengenai problem based learning. Ya, pertanyaannya apa? The activity belongs to the pace of what? Ya, is it clear for you about the question here? The activity belongs to the pace of. Bisa nggak kira-kira memahami konteks soal di sini? Apa yang ditanya? Sinteknya, Mister. Ya. Yang berhubungan dengan problem based learning. Ya, jadi untuk Ibu Rita nanti saya kirim ya untuk model pembelajaran. Maka contohnya Bapak Ibu ya. Ini aktivitas apa? Ini kan ada kira-kira activity. Ya, maka kita lihat activity-nya yang ini dia. Teacher may encourage students. Atau kata may-nya bisa dihilangkan ini ya. Teacher encourage student
collect the appropriate information. Ya, contohnya di sini ya, orientation of learners to problems. Ini kan di tahap-tahap awal, sintek di awal ini ya, pengenalan terhadap masalah. Kalau bahasanya seperti ini tentu bukan pengenalan terhadap masalah ini mengumpulkan informasi. Ya, di sini to collect information. Benar ya? Oke. Bisa dipahami berarti Bapak Ibu ya, nomor 8 ya. Ya, nomor 9 ini uraian bagian dari RPP sampai dengan komponen. Ya. Coba kita baca. This shows the activity done by the teacher and students to reach the goal of teaching and learning process as prescribed in the indicator. Tuh. The description is part of the lesson plan to the component of what. Jadi tadi kita sudah ada membahas sedikit mengenai komponen RPP. Nah, jadi ini masuk komponen yang mana? Itu maksudnya teman-teman ya. Yang saya warnain kuning ini masuk komponen yang mana? Apakah basic competence, learning evaluation, reference, subject matter, teaching and learning process? Ya, atau seperti ini teman-teman ya. Kira-kira yang mana yang bisa kita eliminasi untuk nomor 9 ini? Eliminasi. Goal of teaching learning process. Teaching learning process. Teaching learning process? Ya. Coba kita lihat sini ya. This shows the activities done by siapa yang melakukan? Guru dan murid, guru dan siswa. Student. Guru dan siswa to reach the goal of teaching learning process. Yang sudah dijelaskan di indikator. Untuk mencapai hal tersebut, basic kompeten. ya ini aktivitas ya. Aktivitas yang dilakukan oleh guru dan murid. Itu teman-teman ya. Aktivitas. Teaching and learning process. Tentu ini bisa kita eliminasi. Ini bukan subject matter. Ya, ini activities, ya, activities. Apakah contohnya basic competence itu activities? Enggak. Ya, bukan ya. Oke. Nanti silahkan coba dipahami lebih dalam Bapak Ibu ya. Oke. Yang E jawabannya misal. Kita belum sampai ke jawaban ya. Kita hanya kisi-kisinya saja. Oke, ini untuk pertemuan pertama kita coba menganalisa soal Bapak Ibu ya. Oke, number 10 here, a possible appropriate indicator. Apa yang ditanya? Indikator. Indikator. For the social function of this basic competence. Capturing. Maka di sini apa yang kita perlu perhatikan teman-teman? Yang ditanya indikator yang tepat. KKO. Ya, maka di sini Bapak Ibu kita harus memahami arti kata capturing, ya, untuk bisa mendapatkan makna yang tepat Bapak Ibu mengenai vocabulary ya. Jadi Bapak Ibu jangan hanya pakai Google Translate, tapi contohnya Bapak Ibu bisa mengetik di Google seperti ini ya. Kita pakai ya. Ya, okelah seperti ini, capture meaning. Nanti dia lebih komprehensif ya. Hasilnya nanti lebih komprehensif daripada kita hanya ketik di Google Translate, Bapak Ibu ya. Maka di sini Translate.
Oke, yang pertama tadi kita perhatikan KKO capturing, ya. Lalu yang selanjutnya di indikator itu dia opsi setiap opsi di sini kita perhatikan juga KKO-nya, ya. Yang mana dia yang selevel dengan capturing, ya itu sudah mengindikasikan jawaban kita benar. Itu teman-teman ya. Bapak Ibu bisa nanti lihat di daftar KKO, ya. Tentu dengan hal pertama yang perlu kita perhatikan arti kata capturing. Oke, bisa paham ya teman-teman untuk nomor 10? Silakan kalau ada yang mau bertanya, silakan. Tidak ada yang mau bertanya? Belum lagi, Ustaz. Bisa dipahami berarti ya? Bisa. Udah mulai pusing. Oke. Maka di sini perlu juga yang selanjutnya Bapak Ibu ya, kita perhatikan juga dia materinya. Capturing what? Ya, contextual meaning. Berarti masuk ke pemahaman secara konteks. Ya. Capturing contextual meaning. Kalau contohnya Bapak Ibu ya, topik itu kan untuk memahami topik itu kan termasuk kontekstual di situ dia ya. Bukan dia statement yang jelas. Oke. Ini teman-teman ya, kalau ada kata seperti ini, to show the difference. Berarti ini KKO-nya sudah termasuk membedakan. Jadi kita tidak hanya cukup melihat satu kata di sini ternyata. Kita perhatikan juga dia kata-kata selanjutnya. Kalau dikatakan to show the difference, berarti sudah masuk KKO C2. Apakah capturing ini masuk KKO C2 ya? Oke. Nanti teman-teman bisa memutar kembali rekamannya ya. Oke, ini mengenai PTK, penelitian tindakan kelas. Ya, ini kita lewatkan dulu ya, atau Classroom Action Research ya. Ini juga, oke. Ya, ini mengenai hal yang sama ya dengan sebelumnya. Basic competence. Ya, ditanyakan lagi indicator. Oke, kembali lagi apa yang kita perhatikan Bapak Ibu? KKO basic kompetensinya apa? Summarize. Summarize. Okay, so with words here, yeah, with verbs that are similar, that have the same level, which to summarize. Apakah to retell, to write, to express, atau to identify. Ya. Jadi Bapak Ibu, bisa kita simpulkan bahwa untuk menjawab soal-soal basic competence yang dihubungkan dengan indicator, kita harus bisa memaknai KKO yang selevel, ya, terutama Bapak Ibu level 1, level 2. Karena kalau yang contohnya mengaplikasikan gitu ya, itu sudah jelas ya, menggunakan atau menilai atau to create. Ya, itu sudah lebih lebih jelas. Kalau to summarize ini kira-kira masuk C berapa? Ya, nanti coba dilihat lagi daftar KKO ya teman-teman ya. Oke, di sini kita lihat lagi teman-teman tentang masih mengenai basic competence. Di sini KKO-nya compiling. Nah, Bapak Ibu seperti ini ya. Jika Bapak Ibu belum memahami arti compiling, maka bisa dicatat Bapak Ibu ya supaya tidak lupa apa artinya compiling. Oke. Kalau seperti ini kadang perlu juga kita lihat lagi Bapak Ibu. Ada penambahannya very short. Singkat. Nah, ini ya.
Apakah nanti ini bisa berfungsi untuk kita mencari jawaban di sini, teman-teman? Yang singkat. Tetapi yang pertama acuannya adalah KKO-nya, compiling. Maka satu kali lagi teman-teman, apakah compiling itu synonymous ya, atau mirip dengan to create? Ya. Kalau yang B ini, several videos are presented. Students are asked to formulate. Ini to formulate KKO-nya teman-teman ya. Teacher divides students into several groups and ask the student ini to work. Nah, ini KKO-nya Bapak Ibu. To work on, kalau to work di sini artinya mengerjakan Bapak Ibu ya. Students are asked to find. Nah, ini KKO-nya to find. Silahkan teman-teman kalau ada pertanyaan. Udah mulai bingung? Ya, Mister, mengingat misalnya contoh yang kayak gini kan, mengingat KKO itu yang lebih simpel, ada nggak ya, Mister? Supaya kita langsung connect gitu. Ketika misalnya basic comprehension ini, KKO-nya begini. Baik. Maka di sini yang pertama itu ya, seperti yang saya katakan tadi, vocabulary kita ya menjadi salah satu faktor yang bisa membantu kita memahami. Oleh karena itulah tadi kan di awal-awal kelas sudah saya katakan, ya, please prepare your book so you can note ya new vocabularies. Ketika vocabulary kita kurang, ya maka itu akan menjadi kendala. Ya, jadi silahkan teman-teman buat daftar new vocab ya. Jadi kalau kita tidak memahami kata compiling di sini, ya itu sudah agak susah teman-teman ya. Karena intinya tadi kan seperti yang saya katakan, bahwa basic competence indicator learning objective itu sangat berhubungan dengan KKO. Gitu ya. Lalu bisa juga ya sebagaimana pemahaman bahasa Indonesia, kalau memahami ya atau mengetahui, selain kata mengetahui, kata apa yang bisa kita pakai gitu. Mengingat. Nah, mengetahui, mengingat. Nah, itu selevel itu. Oke. Ya, nanti kita lihat ya, teman-teman, besok kita bahas lebih detail mengenai soal-soal ini ya. Ya, ini kembali mengenai TPEC Bapak Ibu ya. Kalau TPEC ini dia intinya, salah satu yang merupakan intinya adalah teknologi. Kembali lagi di sini mengenai project based learning. Ya, ada juga di sini basic competence. For your all high school says implementing. Implement. TPEC can be integrated into project-based learning model in teaching English by mengimplementasikan fungsi sosial, generic structure, linguistic element of spoken and written transactional text involving the act relation in line with its related context. Maka di sini teman-teman ya, yang perlu kita perhatikan pertama itu kata kuncinya ya. Dari hal-hal tersebut di atas ya, TPEC kata kuncinya apa Bapak Ibu? Teknologi gitu ya. Teknologi.
Oke, kalau project based learning artinya apa? Intinya apa? KKO-nya apa? Kata kuncinya apa? Ada Menciptakan produk. Produk. Ya, produk itu tentu dengan to create gitu ya. Ada hasil kreasi, ada hasil yang nyata. Ya, maka kita cari di sini. Oke, teman-teman. Kalau kita lihat berdasarkan TPEC-nya Bapak Ibu di sini ya. Di sini contohnya emphasizing the use of technology. Ya, di sini ada dikatakan teknologi, relying PBL on various of knowledge. Apakah ada teknologi sini? BB. Tidak ada, makanya bisa kita skip. ada. Comparing and constructing the three types of knowledge. Tidak ada ya, tidak ada teknologi, maka pasti salah. Tidak ada. Nah, maka Bapak Tidak Ibu ada. nanti silahkan dilanjut ya. Tidak ada. Ya, tidak ada ya. Jadi kita sisakan 3 Ya, aja. cuma itulah yang ada teknologi. Ya, oke, kita lewatkan ya, teman-teman ya, sudah makin jelas. Oke. Oke, teman-teman, saya kira cukup demikian ya. Sebentar lagi waktu kita habis. Namun demikian, Bapak Ibu bisa menyampaikan sesuatu kalau ada yang mau disampaikan atau ada yang ditanyakan, silakan. Ada teman-teman? Setiap malam, Sir, kita bimbingan. Ya, benar. Jadwalnya, Sir, setiap Ya. malam. Jadi setiap malam ya, setiap malam apa boleh buat, karena waktunya sudah mepet. Paling nanti ada 1 hari jeda Bapak Ibu ya. Mungkin hari Rabu kita libur sehari, lalu selanjutnya long terus. Hari Minggu off dulu, Mister. Hari Minggu? Minggu malamnya off, boleh. Besok Ya, maksudnya? Mister, malam minggu. Besok atau minggu depan? Ya, Minggu malamnya. Oh, Minggu malamnya. Ya. Berarti malam Senin ya? Iya, sama Rabu. Ya, kalau 2 kali nanti nggak bisa. Nggak terkejar nanti. 1 kali aja kita libur. Oke. Nanti masukannya bisa di Malam minggu aja, Mister. nanti bisa diposting di grup ya Bapak Ibu ya. Minggu malamnya aja. Oke, terima iya, kasih ya, sudah nanti di grup aja. sudah bergabung ya, semuanya hadir. Ya, semuanya hadir di pertemuan pertama. Iya. Semoga bisa dipertahankan kehadirannya Bapak Ibu ya.